Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler. Kali ini ya kita nggak akan bahas kamera. Ini pengalaman pertama gue. Kenapa? Karena akhirnya gue memutuskan untuk ganti handphone ya. Dan ini adalah handphone yang lagi ramai diomongin orang ya, Redmi Note 10 ya. Sebenarnya gue tuh kepikiran ganti handphone itu bukan karena fiturnya sih ini nih, tapi pertama gue butuh fitur NFC gitu, karena handphone gue kan jadul tuh, jadi gue butuh fitur NFC itu buat misalkan gue lagi di tol terus tiba-tiba butuh untuk isi e-money gitu, untuk isi flash. Nah, gue butuh NFC-nya buat itu gitu. Jadi sebenarnya pertamanya gue butuhnya itu buat NFC-nya, tapi tadinya gue mau beli yang Note 9 Pro, tapi temen gue bilang nanti aja Pin, tungguin Mi 10 Pro. Tungguin dulu Mi 10 kata dia. Apaan speknya nggak dikasih tahu, kurang ajar kan. Jadi ini dia barang barunya ya. Tuh ya, layarnya katanya Super AMOLED ya. Gue nggak paham apaan itu ya, tapi ya inilah pokoknya barangnya nih. Warnanya gue pilih yang biru, tadinya mau yang oranye atau yang hitam ya, dia cuma ada dua gitu. Oke ya. Nah terus teman-teman, gue beli pas launchingnya. Jadi pas launching kapan sih itu lupa ya, pokoknya beberapa hari lalu ya. Jadi ya mudah-mudahan masih up to date lah. Dan gue mau mengulas ini dari sisi seorang fotografer sama videografer. Jadi kalau dari sisi untuk orang yang bermain di dunia foto dan video itu gimana sih si kamera, karena ini kan kameranya 4 biji ya. Seperti kalian lihat semua ya. Gue juga ya, harganya juga relatif murah sih buat buat kamera kayak gini ya, buat handphone ini 3,8, 3,9 gitu, 3,9 ya gitu. Dan ternyata setelah gue pakai berhari-hari ya, setelah 4 hari kayaknya, 4 hari gue pakai ini gitu. Ini menurut gue jeng ya. Menurut gue ini cukup banget buat jadi backup. Jadi buat jadi backup itu gimana sih maksudnya? Jadi misalkan gue butuh ya kadang-kadang kan kita butuh cepet misalkan ada momen yang nggak sempat ngeluarin kamera atau apa, atau misalkan lagi di jalan kita butuh scene jalan gitu kan, ini bisa banget dijadiin backup gitu. Jadi buat foto, nah kita bahas dari pertama deh ya. Nanti kita itu gali lagi lebih jauh ya. Jadi kita pelan-pelan dulu. Nah, kita dari 108 megapiksel ya. 108 ya. Kalau gue bilang sih jangan diharapin ya. Karena sensornya kan kecil ya, Pak. Sensornya kan kecil ya, cuma nih. Tuh. Ini kan sensornya segini, ini APS-C loh, gede tuh. Ini XA3, terus belum lagi yang full frame gitu. Terus walaupun cuma berapa megapiksel, ini kan XA3 tuh 24 megapiksel gitu. Itu tapi kan sensornya lebih gede. Nah, kalau karena kita sudah paham soal kayak gitu-gituan, jadi sensor does matter ya. Jadi kalau misalkan 108 megapiksel menurut gue ini useless. Kenapa? Karena dia ngambilnya juga paling samplingnya dari beberapa dari misalkan 12 atau 16 megapiksel, lalu diambil sama dia, diituin tuh. Pokoknya resampling lah, metodenya resampling gitu. Sama kayak Photoshop sekarang kan ada enhance-nya tuh. Nah itu sama aja kayak gitu, jadi mirip-mirip lah. Dan dari sisi kalau misalkan lo untuk foto ya lebih bagus sensornya yang lebih besar gitu ya. Nah tapi ini akan berpengaruh sekali nanti di low light gitu. Jadi kalau mungkin kalau di cahaya yang banyak ya mungkin lebih enak gitu. Tapi nanti gue cobain deh ya, nanti akan gue coba. Kebetulan Sabtu minggu besok gue bakalan ada hunting gitu, jadi kita bisa foto. Nanti kita compare ya, mudah-mudahan
gue bisa ngasih review yang lebih lengkap lagi gitu. Nah terus ini nih yang penting sih sebenarnya gini, kalau gue butuh handphone ini yang kalau gue butuh handphone yang awet, karena gue kerjanya ngetrip gitu, kita kerjanya jalan untuk di beberapa lama, dan mungkin akan beberapa lama nggak ketemu colokan atau apa gitu. Dan ini gue happy banget, kenapa? Karena baterainya awet gitu. Jadi baterainya tuh cuma gue tuh dari pagi gue cabut sampai ke pagi lagi itu masih nyisa 30%-an, padahal pemakaian gue banyak loh. Itu kalau gue lagi hektik tuh kan biasa pegang handphone, terus macem-macem tuh, ada WhatsApp, ada lain-lain, dan itu YouTubean dan lain-lain. Nah itu cuma ya segitu, lumayan sih. Gue happy banget dengan performanya gitu. Jadi dibandingin handphone lama gue ya jauh lah gitu. Tapi ya namanya juga handphone ya, nanti siapa tahu dia di akhir-akhir kan ngedrop kan gitu. Tapi overall gue suka banget si Xiaomi ini, elegan banget ininya, si Redmi ini bentuknya. Terus gue beli yang warna biru juga kan, jadi gue sih happy banget. Bentuknya bagus, terus tipis lagi. Dengan baterai yang tebal ini gue pikir nanti dia bentuknya bakalan tebal gitu. Terus dia ada ya fitur-fitur yang lain ada sih, tapi ya itu udah dibahas banyak orang nih, dual speaker, terus ada si USB-C-nya, fast charging-nya juga cepet nih, setengah jam udah 50%, sejam kayaknya deh sampai 100%. Gue sih nggak pernah ngitungin ya mungkin lo bisa lihat di review sebelah ya. Ceknya masih ada yang 3,5 karena punya pilihan jadinya gitu. Karena kebanyakan earphone gue tuh bukan yang pakai yang Bluetooth atau yang bukan pakai yang Bluetooth. Kenapa? Karena gue butuhnya untuk monitoring kamera kan gue juga butuh tuh. Jadi gue pakainya yang pakai kabel masih gitu. Kita tim kabel lah pokoknya ya gitu. Terus abis itu teman-teman, gue cari-cari di marketplace casingnya. Gue juga nemu casing yang lucu. Mana dia nih? Nah, jadi ini casingnya, wih gila. Jadi langsung warnanya sih gue suka sih ini, gitu. Tapi ya udah tuh, jadi gue suka sih ini, enak banget ya. Jadi ya lebih elegan nih gue bilang ya. Iya, gue suka banget ini. Serius gue casing ini suka banget. Nah, terus kalau buat gue, karena handphone dulu jadul dan sangat lama sekali, Xiaomi Note 5 gitu, ini performa kameranya sih oke menurut gue ya, karena dia ada versi manualnya gitu. Jadi ada versi manual, jadi lo bisa atur jarak fokusnya. Jadi di mode pro-nya, teman-teman lo bisa atur nih, lo bisa atur white balance-nya gini aja ya, biar nanti bisa kelihatan. Lo bisa atur white balance, bisa atur dove-nya, bisa atur jarak fokusnya gitu. Jadi tuh lo bisa atur manual. Lalu lensanya kan ada yang wide, ada yang ultra wide, ada yang makro gitu. Makronya berantakan dong, ketahuan banget ya kamar gue berantakan ya. Terus white balance-nya nih bisa kita ubah, bisa pakai auto dan lain-lain ya. Terus kameranya misalkan nih bisa kita ya, kita cobain ya, kita foto set mana dia. Dan dia bisa makro juga tuh, set kita foto ya, cekrek 1 2, oke ya gitu. Jadi ini bisa kita abadikan, nah gitu. Jadi terus dari sisi ini belum yang 108 megapiksel ya, dan 108 megapiksel itu harus pakai yang wide, jadi nggak bisa pakai yang ultra wide atau yang makro gitu ya. Tapi enak kok, bisa diatur ini. Ininya dari gue sih enak banget. Jadi kalau gue suka sih ya, lumayan lah kalau lu nggak usah ngapa-ngapa, maksudnya nggak usah ngeluarin kamera, apalagi cuma buat iseng-iseng atau apa gitu. Ini enak banget. Dan dari sisi fotografer, gue butuh kan color kan, gue butuh colornya
yang oke gitu. Jadi kalau dari gua pas gua pakai kamera ini pakai handphone ini, ternyata colornya tidak terlalu bikin happy. Kenapa? Karena less saturated. Jadi nggak saturasinya kurang. Jadi kalau gua compare nih sama layar gua ini, ya kalau gua compare sama layar yang di sini, itu dia nggak terlalu, pas ngedit di sini warnanya udah bener, pas masuk ke handphone warnanya jadi turun gitu loh. Jadi kadang-kadang ya ngeliat foto di Instagram gitu atau apa, jadi kurang warnanya, kurang nendang gitu. Dan ini sebenarnya bisa kita taruh di tampilan sih. Di tampilan itu, nah ini gue udah ngakalin. Jadi mana dia? Ini skema warna. Jadi masuk ke sini nih. Ini heart rate-nya ini bisa di 120 Hz ya. Terus ini mana dia skema warna ya. Nah, skema warna kan dia bisa ada otomatis rekomendasi sesuai dengan pencahayaan, tapi kalau gue selalu tersaturasi. Nah, terus temperaturnya warnanya ya teman-teman, gue pakai yang ini nih. Ini kan ada yang standar, ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang custom. Nah, customnya gue taruh di sini nih, di area orange ya. Tadi gue udah compare sama foto yang di layar gue, karena layar gue ini udah kalibrasi, jadi pasti warnanya lebih tepat gitu. Jadi gue sih nggak ngarepin benar tepat ya, kalau tapi at least mendekati gitu, jadi nggak terlalu jauh. Jadi pas gue ngedit terus hasilnya juga nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi kalau misalkan gue masih ada edit tipis tuh di handphone masih bisa gitu. Nah ini jadi yang bikin gua kaget sebenarnya adalah yang bikin gua kaget adalah perekamnya. Jadi audio recordingnya itu bagus loh ternyata, serius nih ya. Dia format rekamannya ada AC, ada MP3, ada WAV gitu. Jadi dan gua sudah cobain gitu, ini bagus bagus gitu. Jadi gua udah coba, jadi bagus. Kalau dulu kan ya wassalam lah, jadi kadang-kadang suaranya kayak suara robot gitu. Nah ini penting buat gue kalau misalkan ya pahit-pahit nih ya, gue nggak ada mikrofon nih. Kadang-kadang kan mic kayak gini gue susah nih, atau misalkan nggak ada mic yang kayak gini, gue juga agak sulit kan. Nah nanti kita bisa dari sini buat jadiin audio recorder gitu. Nah selama ini tuh yang bagus cuma iPhone ya. iPhone itu bagus, tapi ya begitulah kan, gue malas pakai iPhone sebenarnya gitu, nggak mampu kemahalan ya gitu. Jadi kalau lo butuh recording, sebenarnya dulu gue selalu patokannya handphone, karena misalkan gue butuh VO nih buat misalkan buat project apa, kadang-kadang tuh dabernya gue minta, lo pakai iPhone aja, terus biar nggak gemak, lo tutupan di bawah back cover gitu, jadi itu akan suaranya bagus banget. Terus dari sisi video, dari sisi video gua sih aduh berantakan kan, ketahuan deh ya. Dari sisi video nih teman-teman, gua sih happy banget. Kenapa? Karena dia ada dia video portrait lainnya. Nah ini video dia ada 4K 30 fps gitu, dan menurut gua ini sangat membantu sekali kalau misalkan gua mau ada project nih atau apa, kan gue bisa kadang-kadang ya butuhnya buat handphone gitu. Misalkan ya di pesawat nih, gue butuh ngambil gambar turun gitu, lagi landing atau apa, kan males ngeluarin kamera kan gitu. Jadi ya pakai handphone aja. Dan kemarin gue udah nyobain ngomong 8 menit nggak panas gila loh ya. Karena kamera-kamera tertentu aja kalau memorinya nggak bener ya, maksudnya kamera-kamera tertentu kayak misalkan yang belum dedicated, kali ini kan XT yang gue pakai kan sekarang XT3 nih, XT3 mah udah nggak bakalan panas deh gitu. Jadi kita ngerekam juga aman gitu. Nah terus si 4K dia di 1080 bisa 60p gitu. Terus ada ya macam-macam lah setelannya lah ya. Terus ada super makro juga ya, itu nggak kepake juga sih buat gue. Tapi kita cobain ya, kita cobain ya ke mic ya. Waduh ya, boleh juga sih, boleh juga ya, lumayan lah buat. Tapi kamera bisa 4K nggak bisa ya, mentok di 1080 30 fps.
Ya iyalah, lu ngarepin terlalu banyak. Ya, oke. Buat teman-teman juga kalau ya jangan berharap terlalu banyak lah ya. Tapi sekarang handphone itu udah ada yang sensornya 1 inch. Gokil ya. Gokil ya, gila. Jadi setara sama RX ya. Dan RX itu udah enak banget dipakainya kalau buat moto, buat videoan juga. Jadi ya buat kamu produsen handphone, buat kamu produsen kamera sih patut waspada nih sama handphone ya. Sebenarnya musuh produsen kamera itu bukan produsen kamera lainnya tapi handphone sih. Ya, tadi aja gua kasih lihat nih ke teman gua nih, ini fotonya gini, dia kaget, anjir tau gitu gua nggak beli kamera. Jadi nggak usah beli kamera buat jalan-jalan. Nah terus teman-teman, terus nih dari sisi dari ininya dia bisa RAW loh. Nih lihat, dia bisa RAW. Ini bisa kita pakai RAW, kita bisa pakai JPEG gitu, dan RAW-nya itu DNG. Nah, gue belum pernah coba sih. Nanti kita cobain ya, bisa apakah RAW-nya bagus atau gimana nanti. Ya hopefully nanti ya, gue janji minggu depan bakalan gue bikin lebih lanjut ya. Di luar tuh ada yang bahas layarnya katanya kurang responsif. Kalau menurut gue sih wah, aman-aman aja ya. So far gue pakainya aman-aman aja. Tapi memang menurut gue gradasi di layarnya itu masih kurang bagus, karena ada beberapa gue lihat itu gradasinya patah-patah. Misalkan di programnya, kalau gue buka BCA, M-Banking gitu, jadi ada gradasinya. Tapi gue nggak tahu ya, itu asalnya dari handphonenya atau dari si aplikasinya. Kan gue juga tidak bisa nggak bisa tahu gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa tes. Tapi kalau dari file foto sih so far gradasinya aman ya. Berarti aplikasinya kali yang salah ya, atau aplikasi MyBCA gua atau aplikasi Klik BCA gua palsu ya. Ya. Nah terus teman-teman, ini mau gua pakai buat ngevlog sebenarnya teman-teman. Tapi si mana dia nih, Saramonic gue kan pakai Saramonic Blink B2 ya. Ya kan ini Saramonicnya. Jadi ini tuh nggak mau connect. Padahal gue udah pakai yang, jadi kan Saramonic itu kita dikasih 2 kabel kan. Ini buat yang ini dari handphone ke handphone, dari kamera ke kamera, dari itunya ke kamera. Terus satu lagi ini dari handphone ke dari handphone ke transmitternya gitu. Jadi kalau yang ini yang miring-miring ini sama-sama nih dari ini ya. Tapi nah itu gue bingungnya, gue coba masukin ke si jacknya nggak nongol gitu. Jadi gue nggak bisa kalau deket mungkin masih bisa enak ya. Tapi kan kalau misalkan kadang-kadang kitanya agak jauh gitu, suaranya jadi kecil. Nah gue udah coba juga nih, gue udah beli. Jadi gue kalau ada maunya beliin semua. Jadi ini ada Baseus. Jadi ini adalah C adapter ke ini bisa ada buat charging juga, sama buat jack 3,5. Tapi masukinnya ke USB-C-nya gitu, ke lubang chargernya. Nah ternyata dulu tuh waktu gue masih dulu kalau nggak salah tuh ada yang pernah bisa dengan begini caranya, tapi ternyata nggak bisa juga. Sedih deh gitu. Jadi ya mohon kalau misalkan teman-teman tahu caranya disampaikan ke gue ya. Jangan pakai audio eksternal lagi, gue males gitu. Jadi karena harus sinkronis lagi, kan enak kalau misalkan langsung dari handphonenya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, monggo di share ya. Bagaimana caranya biar gue bisa ngevlog di handphone gitu. Jadi kan enak. Sebenarnya ngevlog di handphone itu bukan masalah bagus atau enggaknya sih, tapi less intimidated. Jadi nggak terlalu mengintimidasi si orang yang kita, misalkan orang yang kita tanya, atau orang yang sama kita, atau ada orang di sekitar. Kan kalau di tempat-tempat, ada tempat-tempat yang handphone doang yang bisa keluar gitu. Jadi kamera digital nggak bisa keluar misalkan gitu. Jadi kan enak ya. Jadi tolong kasih tahu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi dari ininya apa namanya,
dari mic-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi mic, tolong tulis di kolom komentar ya, nanti gue cobain gitu. Jadi tolonglah dibantu ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih pengalaman, ya dibantu lah ya gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Udah sih, kalau gue dari sisi gue udah nyaman banget. Ini handphone enak banget menurut gue ya. Bini gue juga tadinya yang nggak mau ganti handphone, ngeliat handphone ini jadi oke. Dan dia juga waterproof ya, nggak ada IPv berapa ya, udah nggak tahu lah, pokoknya itulah ya itu. Jadi kalau buat gue ya, gue happy sih pakai handphone ini. Mudah-mudahan bisa upgrade lagi katanya, karena ada Xiaomi 11 yang handphonenya katanya kameranya bagus banget, tapi harganya mahal ya. Mendingan gue beli kamera. Gue masih belum rela untuk ngeluarin duit untuk beli handphone di harga segitu ya gitu. Oke, segitu aja teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau misalkan bermanfaat buat teman-teman, silahkan di-share. Kalau misalkan ini kurang ya, teman-teman boleh komen di bawah, kasih tahu gua kurangnya apaan biar bisa kita maju bersama. Nggak, maksudnya biar gue bisa improve juga gitu. Jadi kalau misalkan ini berguna sih, gue udah happy banget gitu. Yang penting berguna aja buat teman-teman semua, kita sudah happy ya gitu teman-teman. Tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Alvin, sampai jumpa lagi, dadah.